everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Ini part terakhir yaitu part 7 untuk pembahasan tryout ujian sekolah Mapel Matematika. Kali ini ada 5 soal uraian. Semangat dan selamat belajar ya untuk persiapan ujian sekolah, semoga sukses. Langsung saja kita ke nomor 31. Di sini ada stimulus, ini sejenis soal AKM ya. Tidak usah membaca dari awal, kita langsung merujuk ke pertanyaannya. Itu triknya seperti itu, agar efisien waktu. Ya, ini lanjutannya yang sebelumnya ya, karena soalnya panjang. Kita langsung ke pertanyaan. Jika pola penerbangan di atas dilanjutkan, berapakah banyak pesawat yang ada di angkasa setelah penerbangan grup ke-10? Nah, ke-10 itu merujuk ke N, itu banyaknya grup ya. Kemudian A itu suku pertama, yaitu kan grup pertama itu banyak pesawatnya 1, maka A sama dengan 1. B itu bedanya 2 seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Kemudian di sini banyak pesawat ya, banyak pesawat di situ berarti merujuk ke tabel yang jumlah pesawat. Jumlah itu S ya, S itu kepanjangannya zoom, karena grup ke-10 maka yang ditanyakan S10. Sum itu jumlah, jadi kalau yang ditanyakan jumlah keseluruhan, ya berarti S, gitu ya. Soal ini merupakan materi barisan aritmetika. Kemudian langsung saja kita selesaikan, ya. Kita tulis kembali dari yang diketahui itu yang di kotak hitam. Ya, di sini yang diketahui N-nya itu 10, ya. Intinya ditulis kembali yang tadi. Kemudian ditanyakan itu kan banyaknya pesawat ya keseluruhan untuk grup ke-10. Banyaknya pesawat di angkasa gitu ya. Ini rumus jumlah barisan aritmetika. Untuk materinya ada pada video yang ada di playlist pola bilangan. Kemudian kita langsung saja selesaikan ya. S10 N-nya dimasukkan 10. Ini tinggal dimasukkan. Kalau A-nya 1, jadi sesuai yang diketahui ya, yang teliti. Kalau yang disubstitusi atau yang dimasukkan itu salah, ya pasti selanjutnya dalam perhitungan juga salah. Nah ini 2 itu disederhanakan. Jika yang di dalam kurung itu hanya salah satu yang berkelipatan 2, maka tidak bisa disederhanakan seperti ini. Syaratnya jika yang di dalam kurung ya, itu ruas kanan dan kiri, keduanya berkelipatan 2, maka boleh disederhanakan seperti ini agar menghemat waktu, begitu ya. Kemudian lanjut, ini tinggal 10 ya. Ditulis saja hasil selanjutnya 1. Nah, 10 kurangi 1 kan 9. Dari dalam kurung dijumlah jadi 10. Nah, ini kalau dikurung itu artinya dikali ya. Maka 10 kali 10 hasilnya 100. Jadi, banyak pesawat yang ada di angkasa pada penerbangan ke-10 yaitu 100 pesawat. Selamat mencoba untuk soal yang lainnya di sumber lain ya agar lebih paham lagi. Oke, next kita ke nomor 32. Ini materinya ada di kelas 7 untuk saat ini. Budi menabung di bank sebesar 5 juta. Ya. Di sini M itu bisa modal awal atau menabung atau mungkin meminjam gitu ya. Kemudian dengan suku bunga tunggal yang diberikan bank 9% per tahun. Suku bunga itu P di sini. Karena merujuk ke presentasenya 9% per tahun. Saat diambil tabungannya menjadi 5.300.000. Di sini disimbolkan T karena total ya. Yang ditanyakan berapa lama Budi menabung. Simbolnya T karena time. Nah, ini triknya ya. Untuk rumus menyelesaikan ini kalian bisa lihat untuk pembahasan soal mengenai materi ini, yaitu materi aritmetika sosial pada playlist jejak pembahasan soal. Langsung saja, B-nya itu kan besar bunga. Besar bunga bisa didapatkan dari selisih antara total dengan berapa jumlah menabungnya, ya, atau meminjamnya kalau soalnya tentang pinjaman. Didapatkan hasil besar bunganya yaitu 300.000 dikalikan 12. Kemudian M-nya tinggal disubstitusikan 5 juta dikali
P-nya 9%. Ini diganti 9/100. Nah begini, kemudian tinggal disederhanakan agar lebih hemat waktu dalam perhitungan. Nah ini 02 disederhanakan dengan 02, kemudian 04 dengan 04, kemudian 30 dengan 5. Itu kan 1, kemudian 6. 12 bisa disederhanakan dengan 9, karena berkelipatan 3 ya. Kemudian masih bisa disederhanakan lagi 6 dengan 3. Nah kemudian tinggal dihitung 2 kali 4, hasilnya 8. Kalau yang bagian penyebut itu kan sudah 1 semua. Jadi intinya kalau 8 bagi 1 itu kan tetap 8. Jadi Budi menabung selama 8 bulan. Jadi waktu di sini itu per bulan ya. Misalkan kalau yang ditanyakan itu lamanya dalam tahun, kalau hasilnya 24 misal ini ya, berarti 24 bagi 12, hasilnya kan 2. Maka jawabannya 2 tahun. Ini misalkan soalnya yang ditanyakan per tahun. Kemudian next kita ke nomor 33. Ini tentang persamaan kuadrat. Diketahui itu alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat sesuai yang diketahui. Nah, di sini kita menggunakan cara faktor. Jika ada yang menggunakan cara yang lain, silahkan semudahnya kalian begitu ya. Ini difaktorkan. Kalau difaktorkan itu nanti mencari 2 bilangan ya, ini untuk mengisi itu yang di panah hitam. Tentukan 2 bilangan, jika dikali maka hasilnya negatif 15. Jika dijumlah maka hasilnya negatif 2. Nah ini kita mudahnya mencari faktor dari yang perkalian dulu. 15 kan bisa dari hasil 1 kali 15 atau 3 kali 5. Kalau hasil penjumlahannya kan tidak mungkin ya kalau 1 yang dengan 15. Yang lebih mungkin itu 3 dengan 5. Nah di sini karena hasilnya harus negatif 2, harus negatif, maka salah satunya kan harus negatif. Yang pertama itu tidak mungkin. Jadi yang kedua, negatif 5 tambah 3 kan hasilnya negatif 2. Ini kalau dalam perhitungan bilangan bulat seperti ini masih belum paham atau masih bingung ya, kalian harus berlatih terus mengenai perhitungan bilangan bulat, karena di materi manapun itu selalu ada. Karena yang terpilih itu negatif 5 dan 3, maka yang hasil perkaliannya juga negatif 5 kali 3 pasti negatif 15. Kalau persamaan kuadratnya itu positif semua ya pasti kedua bilangan ini positif. Tapi kalau yang bagian belakang itu ya negatif, pasti salah satunya harus negatif. Ini telah ditentukan ya. Nah itu alfa beta kan akar-akarnya. Nah kalau negatif 5 maka akarnya 5. Kalau positif maka akarnya negatif. Maka ini boleh terbalik ya. Misalkan di sini alfanya itu 5, betanya sama dengan negatif 3. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Tadi kan alfa sudah kita temukan ya dari hasil perhitungan tadi. Maka alfa dimasukkan 5 ditambah 2, hasilnya 7. Kemudian untuk beta tambah 2, betanya yang tadi negatif 3 tambah 2. Nah, hasilnya negatif 1. Kemudian membentuk persamaan kuadrat yang baru ya. Seperti ini dulu. Kemudian untuk bagian akar-akarnya, nah itu hasil akarnya kan 7. Positif berarti maka ditulisnya negatif. Lawannya gitu. Negatif 1 maka lawannya positif 1. Kemudian tinggal dijabarkan. Ini kan perkalian bentuk aljabar ya. Seperti pada kelas 7 untuk materi di saat ini. Nah ini untuk yang tengah itu dari hasil jumlah, berarti negatif 7 ditambah 1, hasilnya negatif 6. Kalau yang tengah itu ada X-nya, kemudian yang bagian belakang itu dikali. Nah diubah. Negatif 7 kali 1, kan negatif 7. Nah ini, maka sudah jadi untuk persamaan kuadrat barunya. Silakan bisa menggunakan cara yang lain, sekali lagi termudahnya kalian seefisien waktu. Gitu ya. Kemudian next kita ke nomor 34.
Sebuah foto ditempelkan pada sehelai karton berukuran 40 cm x 60 cm dengan posisi 40 cm sebagai alas. Sebelah atas, kiri, dan kanan karton masih terdapat sisa karton yang lebarnya 5 cm. Ini sesuai ilustrasi ya. Atas, kiri, kanan. Kemudian jika foto dan karton sebangun, berapakah lebar karton yang tersisa di bagian bawah foto? Itu yang ditanda tanya. Ini materi perbandingan ya. Ada di kelas 7 untuk saat ini. Ini kalau sebangun sesuai keterangan tadi ya. Perbandingannya itu senilai. Ini panjang karton. Kalau panjang fotonya kalian bisa lihat ya. Karena kiri kanan itu 5, maka 40 kurangi 5 kurangi 5. Atau 40 kurangi 10 jadi 30. Untuk lebar karton kan 60. Untuk lebar fotonya sendiri 60 dikurangi yang bagian atas kan 5. Maka 55 kurangi yang lebar bagian bawah itu belum diketahui karena itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan misalkan disimbolkan L. Kemudian kita menyederhanakan bagi kalau bisa ya. Ini 0, 0. Kemudian tinggal di perkalian silang ya. 4 kali 55 kurangi L sama dengan ini 3 kali 60. Kalau ada yang bisa disederhanakan ya disederhanakan saja biar menghemat waktu seperti ini 4 dengan 60. Maka itu kan 1 kali 55 kurangi L kan tetap ya, jadi 55 kurangi L sama dengan 3 kali 15 into 45. Maka L-nya yaitu 55 kurangi 45. Ya, atau istilahnya seperti ini. 55 kurangi berapa sih agar hasilnya 45? Maka hasil akhirnya yaitu L sama dengan 10. Jadi, lebar karton yang berada di bagian bawah foto adalah 10 cm. Next, kita lanjut ke nomor yang terakhir yaitu nomor 35. Sebuah peti tertutup berukuran 2 meter kali 1,5 meter kali 1 meter akan dicat dengan biaya Rp25.000 per meter persegi. Hitunglah biaya pengecatan seluruh permukaan peti bagian luar. Ya, ini diilustrasikan ya, petinya seperti itu. Kalian tahu ya ini peti berbentuk apa? Ini berbentuk balok ya. Luas permukaan di sini kan merujuk akan dicat seluruh permukaannya. Maka kita menghitung luas permukaan peti. Ini untuk luas permukaan ya, benda berbentuk balok seperti ini ya. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar. Itu panjangnya tinggal dimasukkan 2, lebarnya 1,5 ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya kan 2, tingginya 1, ditambah lagi lebar kali tinggi, lebarnya 1,5, tingginya 1. Kemudian tinggal dihitung ya. 2 kali 1,5 itu kan 3. 2 ditambah 1,5. Yang di dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu ya. 2 dikali 6,5. Ini kalau yang masih bingung seperti ini, cara penghitungannya ya, penjumlahannya seperti ini. Karena terkadang masih ada yang belum paham atau mungkin lupa terkait materi ini. Nah, berarti tinggal 2 kali 6,5. Nah, itu hasilnya 13. Istilahnya seperti ini. 6 kali 2, 12. Setengahnya tinggal dikali 2 kan 1. Maka 12 tambah 1 hasilnya 13. Atau dengan cara perkalian seperti ini. Belakang koma ada 1. Maka hasilnya ya belakang koma harus ada 1. Karena belakang koma itu 0. Ya 0 sama dengan 13. 13,0 itu kan sama dengan 13. Maka biaya pengecatan seluruh permukaan peti tinggal 13 kali 25.000. Ini dihitung manual. Ya kalian harus teliti kalau perkalian. Ini kalau tidak teliti hasilnya pasti salah, kurang tepat begitu. Nah, ini 325 tinggal ditambahkan 03. Ya. Jadi biaya pengecatan seluruh permukaan peti adalah Rp325.000. Semangat belajar, semoga sukses ujian sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.